Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan channelnya Pak Yai Nuri ya. Tentunya kita akan belajar bersama tentang matematika. Dan pada kesempatan video ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri ya. Kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang turunan flashback ya, turunan fungsi aljabar. Nah, kemudian kalau dia itu bentuknya trigonometri seperti apa akan kita pelajari di sini. Oke ya, yang pertama tentunya ada beberapa prasyarat ya. Tentunya kalau kita belajar trigonometri ya, yang harus kita ingat ya, yaitu adalah identitas trigonometri, yaitu ada identitas perbandingan ya, ini tan sama dengan sin per cos, cot sama dengan cos per sin, kemudian identitas kebalikan sekan sama dengan seper cos, kosekan sama dengan seper sin, kemudian tangen sama dengan 1 per tangen, kemudian identitas lainnya ya ada ini, kemudian bisa lebih ya, mungkin sin 2x sama dengan 2 sin x kali cos x, cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x, cos 2x juga bisa diubah menjadi 2 cos kuadrat x, min 1 juga bisa diubah menjadi 1 min 2 kali sin kuadrat x. Nah ini, kemudian untuk tan 2x ya sama dengan 2 kali tan x 1 min tan kuadrat x. Kemudian sin kuadrat x sama dengan setengah min 1 per 2 kali cos kuadrat cos 2x. Kemudian cos kuadrat x sama dengan setengah ditambah 1 per 2 kali cos 2x, dan cos kuadrat x sekan kuadrat x sama dengan 1 ditambah tan kuadrat x. Nah ini dan mungkin ada beberapa contoh-contoh ya atau identitas lainnya ya, yang penting yang perlu kita ingat ya ini ya, ada AB, ABC, kemudian ABC. Nah ini juga mungkin nanti sangat sering digunakan. Dan kemudian juga tentunya rumus turunan fungsi trigonometri atau rumus turunan fungsi, kita harus kembali mengingat kalau ada A pangkat A x pangkat N, maka turunannya ya ini pangkatnya itu dikalikan ke depan ya, pangkatnya dikalikan ke depan, dikalikan konstantanya A, nah itu pangkatnya dikurangi 1. Nah, kemudian nanti kalau bentuknya A gx ditambah hx, nah ini ada fungsi tambah fungsi atau dikurangi fungsi, kemudian nanti masing-masing itu diturunkan ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau bentuknya U kali V, nah nanti turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Nah itu. Kemudian kalau bentuknya U per V ya, fungsinya nanti turunannya U aksen kali V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat ya, ini V kuadrat ya. Nah, sebagai pegangan ya, nanti ada turunan fungsi trigonometri yang perlu kita ingat ya. Turunan dari sin x itu adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x, kemudian turunan dari tan x adalah sekan kuadrat x, turunan dari sekan x sama dengan sek x, sekan x dikalikan tan x ya. Kemudian kosekan x turunannya adalah min kotan x dikali kosekan x, kemudian kotangan x turunannya adalah min kosek kuadrat x ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita ingat nanti sebelum mengerjakan soal-soal trigonometri ya, atau turunan fungsi trigonometri. Nah, kita masuk saja kepada beberapa contoh soal, ada 3, ini kita nanti akan bahas bersama ya. Yang pertama ya, ini ada fungsi yang penjumlahan tadi, kemudian ini adalah trigonometri yang perkalian atau perkalian turunan dari sebuah perkalian, yang ini nanti pakai U kali V, kemudian yang ini pakai U per V ya. Cara mengerjakannya seperti apa, kita lihat untuk soal yang pertama. Ini Fx sama dengan 3x kuadrat min 4 cos x ditambah 5 sin x. Yang pertama untuk penyelesaian ya. Nah, untuk turunan nanti seperti tadi ya, ini ya, konstantanya kita kalikan pangkat ya, kemudian pangkatnya kita kurangi 1, 2 dikurangi 1 kan
X pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu boleh tidak ditulis ya. Ini konstantanya tetap, kemudian cos X turunan dari cos X adalah min sin X ya ini. Kemudian ini 5-nya tetap konstanta, sin X turunannya adalah cos X ya. Kemudian kita operasikan saja, ini menjadi 6, ini min dikali min jadi plus 4 sin X ditambah ini tetap 5 cos X. Nah, seperti itu ya, cukup mudah ya untuk bentuk tambah atau kurang ini. Kemudian selanjutnya yang bentuk U kali V ya, ini U kali V bentuknya adalah perkalian seperti ini ya nanti. Nah, penyelesaiannya adalah yang ini depan ini sebagai U, yang belakang ini sebagai V-nya ya. Nah, nanti ini rumusnya U kali V sama untuk turunannya adalah U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Kemudian yang pertama kita cari U-nya, U-nya yang depan ini 2 cos X. Kemudian U aksen itu turunannya ya, turunannya adalah 2 cos X diturunkan dari min sin X dikalikan menjadi min 2 sin X ya. Kemudian V adalah sin X ya, V-nya adalah sin X ini, kemudian turunannya ya berarti cos X ya. Nah, kita udah peroleh U aksen, V aksen. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya tadi ya, menjadi ini ya, U aksen min 2 sin X ya, U aksen kali V ya ditambah U dikali V aksen, U dikali V aksen. Nah, ini udah tinggal kita operasikan saja, min 2 ini tetap sin X kali sin X, sin kuadrat X, cos X kali cos X, cos kuadrat X. Ini boleh sampai ini aja tidak salah. Kemudian bila ingin disederhanakan, ini sama-sama ada 2, 2-nya bisa keluar menjadi min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kemudian bisa dibalik ya ini. Nah, ini bentuknya menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, seperti itu untuk bentuk U kali V ya. Intinya U kali V berarti nanti yang U-nya dicari turunannya, V-nya dikali cari turunannya, nanti U aksen kali V ditambah U kali V aksen ya. Ini berbalik-balik. Yang pertama U aksen yang diturunkan, yang kedua ini V aksennya atau V-nya yang diturunkan. Kemudian yang bentuk ketiga tadi yang bentuknya itu U per V. Nah ya, berarti yang atas ini U, yang bawah ini V-nya ya. Nah, ini kalau rumusnya U per V berarti U aksen kali V dikurangi U V aksen ya per V kuadrat. Nah, rumusnya itu. Ya berarti sama seperti tadi kita tentukan U-nya yang atas cos X, berarti turunannya min sin X ya. Kemudian untuk V ya, V-nya adalah 1 plus V-nya yang bawah ini 1 plus cos X, berarti V aksennya 1 diturunkan 0, cos X diturunkan min sin X, berarti hasilnya min sin X ya. Kemudian kita masukkan ke rumus ya, menjadi ini U aksen kali V dikurangi U ya, U kali V aksen. Ini U kali V aksen. Udah, tinggal itu kita. Yang bawah berarti V kuadrat. Nah, ini 1 plus cos X ya, ini 1 plus cos X dikurung dikuadratkan. Jangan yang belakang aja tapi dikurung dikuadratkan. Kemudian, nah ini bisa kita pelangikan di sini menjadi min sin X ditambah min sin X kali cos X. Ini juga bisa kita, ini min sama min jadi plus ya, plus cos X kali sin X, atau bisa kita tuliskan sin X kali cos X sama aja ya. Kemudian ini sama ya, sin X kali cos X, ini juga sin X kali cos X, yang ini min, sini plus, kita dijumlahkan menjadi 0 ya ini. Nah, ini 0 berarti tinggal min sin X saja, yang bawahnya tetap. Udah, seperti itu cukup mudah ya untuk penyelesaian dari limit fungsi trigonometri. Yang penting kita tahu dasarnya, yaitu limit fungsi aljabar kemarin, kemudian kita terapkan pada bentuk atau bentuk fungsi trigonometri. Mungkin itu dari Pak Yainuri. Jika ada pertanyaan silahkan menuliskan di komen ya, nanti kurangnya seperti apa atau kurang jelas di bagian apa, mungkin nanti bisa kita lanjutkan untuk diskusi di kolom komentar ya. Untuk lebih
memantapkan lagi, nanti bisa untuk menambah latihan-latihan soal dari beberapa buku atau internet. Mungkin itu dari Pak Yainuri. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.